Apa cerita apa cucu bajingan? Nuduh itu buka dulu dia. Tenang saja, silakan buka. Kalau ada buka rekening itu kan kalau memang sudah ada prediksi atau misalnya sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Buka dulu rekeningmu. Ya, buka dulu topengmu. Kenapa yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Rosuryo. Oh iya, dia berani nuduh kan harusnya dia juga bertanggung. Ternyata ngomongin diri sendiri juga pada akhirnya. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Selama ini banyak loh statement yang datang seperti ini untukmu, untuk urusan ijazah Pak Jokowi. Kenapa dipakai logika itu? Kenapa logika yang sama nggak dipakai untuk perbuatannya dia? Dia menuduh ijazah orang palsu, tapi dia nggak bisa buktikan. Malah yang dituduh yang harus membuktikan. Lah inilah apa yang kau tanam, kau tuai nih sekarang. Bagaimana kau menuduh Pak Jokowi? Bagaimana kau menghujat Pak Jokowi? Nah sekarang apa yang kau tuduhkan kepada Pak Jokowi, kau yang merasakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Ini tentang si Panci yang ujung-ujungnya kemakan ya omongannya sendiri. Dia keceplosan ya begitulah manusia ya, kalau banyak bacot dan suka berbohong. Ujung-ujungnya dia akan menyerang dirinya sendiri, baik disengaja maupun tak sengaja. Kebanyakannya sih tak sengaja ya. Karena hanya sedikit sekali orang yang bisa mempertahankan kebohongan ya. Kita ketahui bersama, semula dia ngotot menyebut bahwa Jokowi yang statusnya dia tuduh itu ya, dia tuduh ijazahnya palsu, dialah yang harus membuktikan gitu loh. Jokowi yang harus membuktikan bahwa ijazahnya asli, ya kan? Padahal dia yang nuduh ijazah Jokowi palsu, tapi Jokowi yang disuruh membuktikan. Begitu dia diminta membuka rekeningnya, ya, ketika ada pihak yang mulai mencurigai siapa sebetulnya dalang di balik atau di belakang si Dewa Panci ini, dia malah menentang balik orang yang meminta ya rekeningnya dibuka tersebut ya dengan kata-kata emang dia siapa? Dia yang menuduh maka dia yang harus bertanggung jawab dalam tanda kutip membuktikan. Dia nggak sadar dia sedang menyerang dirinya sendiri ya, nggak menunggu lama si Panci langsung dirujak dan dikasih paham oleh netizen Indonesia Raya. Kapok, mocar gue ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Apa cerita apa cucu bajingan? Sebentar teman-teman ya. Saya ingin bertanya loh. Ini bener, ini siapa sih gitu loh? Hasil karya siapa? Apakah ini hasil rekayasa AI ataukah memang kebetulan ada orang ya yang mukanya mirip si Panci gitu loh? Kurang ajar. Ini harus dicari nih ya, dicari siapa yang mengupload ya, dan dikasih hadiah pulsa 50.000. Jalan-jalan dulu bosku, Mak Roy lagi cari pekerjaan ya, mumpung belum di penjara. Lanjut. Nuduh itu buka dulu dia. Tenang saja, silakan buka. Kalau ada buka rekening itu kan kalau memang sudah ada prediksi atau misalnya sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Buka dulu rekeningmu. Ya, buka dulu topengmu. Kenapa yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Rosuryo. Oh iya, dia berani nuduh kan harusnya dia juga bertanggung. Ya, sudah kita saksikan ya. Sambil kita menyaksikan seekor singa yang memanjat pohon kemudian dipukul dengan panci
oleh seekor monyet ya. Dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng apa yang disampaikan oleh si Dewa Panci. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen yang ditulis di badan videonya. Nah, si Dewa Panci, memang lu siapa nyuruh Pak Jokowi buka ijazahnya? Lucu kan? Ya iyalah. Lanjut. Bilang ya udah buka aja rekeningnya Mas Roy Suryo, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia. Kalau saya dengan tenang saja, silahkan buka. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Gitu loh. Oke, Buka baik. dulu rekeningmu. Gitu loh. Iya, buka dulu topengmu. Gitu Kenapa loh. yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Roy Suryo. Oh iya, dia berani nuduh kan, harusnya dia juga bertanggung jawab kan. Ternyata ngomongin diri sendiri juga pada akhirnya. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Selama ini banyak loh statement yang datang seperti ini untukmu, untuk urusan ijazah Pak Jokowi. Enak aja nyuruh nunjukkan ijazah. Emang kau siapa? Ternyata ini orang bisa berpikir kayak gitu juga ya. Tapi kenapa di saat dia menjadi seorang pelaku, dia nggak bisa menempatkan itu pada dirinya? Dia memaksa aja Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Padahal dia udah punya statement seperti ini. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Astaga naga. Ternyata memang benar ya, orang-orang itu pintar untuk mengoreksi orang lain aja. Kalau mengoreksi dirinya sendiri, nggak ngerti lah. Iya. Sebelumnya memang ya perlu diakui lah gitu ya, bahwa orang itu lebih pandai mengoreksi orang lain daripada mengoreksi dirinya sendiri. Hah? Aduh. Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa sebetulnya si Dewa Panci itu keceplosan ya. Dia keceplosan, dia nggak sadar selama ini meminta pihak yang dituduh ya, yaitu Jokowi, untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli ya. Dia lupa. Ya, akhirnya ketika dia diminta untuk membuka rekeningnya, dia balik meminta orang yang menuduh tersebut bertanggung jawab ya, membuktikannya sendiri. Lah gimana ceritanya? Kok nggak sama dengan omongan dia sebelumnya? Kacau, lanjut. Yang lain kan. Kalau ada orang bilang ya udah buka aja rekeningnya Mas Roy Suryo, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia. Kalau saya dengan tenang saja, silahkan buka kalau ada. Tapi kan buka rekening itu kan kalau memang sudah ada prediksi atau misalnya sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Gitu loh. Oke, Buka baik. dulu rekeningmu. Gitu loh. Iya, buka dulu topengmu. Gitu Kenapa loh. yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Roy Suryo. Oh iya, dia berani nuduh kan, harusnya dia juga bertanggung jawab kan. Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti. Ini argumen Roy Suryo. Kalau ada yang menuduh dia terima uang, misalnya dalam kasus ijazah ini, itu dia bilang orang yang menuduh buka dulu rekeningnya. Kenapa Anda menuduh Presiden Jokowi itu ijazahnya palsu, sementara yang dituduh itu harus membuktikan? Kan Anda tahu sendiri logikanya, ya. Di mana-mana yang menuduh itu dialah yang membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dialah membuktikan. Loh, ini kenapa dipakai alasan alibi buka dulu rekeningnya? Yang menuduh ya, yang menuduh rekening bahwa Roy Suryo ini ada yang mendanai. Kenapa dipakai logika itu? Kenapa logika yang sama nggak dipakai untuk perbuatannya dia? Dia menuduh ijazah orang palsu, tapi dia nggak bisa buktikan. Malah yang dituduh yang harus membuktikan. Sekarang ada yang nuduh dia, nah itu kedengaran kan bunyi tokek cicak. Nah itu biasanya benar tuh. Kalau kita di sini, orang-orang kita di Sulawesi ini, kalau ada bunyi cicak itu biasanya benar apa yang kita ucapkan. Ya saya nggak tahu. Nah, jadi logikanya kan begitu. Kau nuduh orang ijazahmu palsu, orang yang dituduh yang membuktikan. Giliran kamu dituduh dapat bayaran sama orang, kenapa orang yang menuduh itu yang buka rekening? Harusnya kamu kan, kalau pakai logikamu. Dan logikanya para pembenci-pembenci itu
Ya, pembenci yang SDM rendah itu, kasihan. Nah, itu kan. Kenapa prinsip yang sama tidak berlaku ketika kau Panci menuduh Jokowi ijazahnya palsu? Seharusnya prinsip yang sama ya, prinsip hukum di Indonesia. Siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan. Ya, harus membuktikan. Itu juga berlaku dalam berbagai kasus. Bukan hanya kasusmu aja ketika diminta oleh orang lain ya, agar kau membuka rekeningnya ya, kau malah menerapkan itu tadi prinsip hukum di Indonesia. Tapi ketika kau menuduh Jokowi, prinsip hukum itu tidak kau berlakukan. Kau meminta Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli. Gimana ceritanya? Lanjut. Sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Tuh kan, rasanya kalau dituduh, difitnah, kan gak enak juga. Ayo rasanya seperti itu. Lah inilah apa yang kau tanam, kau tuai nih sekarang. Bagaimana kau menuduh Pak Jokowi? Bagaimana kau menghujat Pak Jokowi? Nah sekarang, apa yang kau tuduhkan kepada Pak Jokowi, kau yang merasakan juga. Yang gak enak, difitnah orang itu gak enak. Ya sakit hati kan, ya kan? Merasa gak enak kan? Ya samalah. Cuman bedanya Pak Jokowi diam, kamunya yang koar-koar. Seperti yang kamu bilang, kalau dia menuduh, ya harus dibuktikan dong. Ya sekarang kamu buktikan dong. Buktikan saja. Harusnya yang menuduh itu yang membuktikan kan. Ya kamu sendiri yang ngomong. Nah, kalau untuk melihat rekeningmu, kamu juga nggak mau. Ya siapa dia melihat rekening saya? Begitu juga dengan Pak Jokowi, siapa lu mau lihat ijazah saya? Makanya, kalau kamu tidak mau difitnah sama orang lain, ya jangan memfitnah, Roy. Ya itulah, ya apa yang kau tanam kau akan tuai. Apa yang kau sebarkan kejelekan, kau akan menerima kejelekan juga. Nah, sekarang apa yang kau katakan, buktikan. Bahwasanya kalau kamu menuduh, ya buktikan gitu loh. Ya, bagaimana tuh caranya kamu bisa mendapatkan yang asli? Nah, walaupun kamu ke rumahnya Pak Jokowi pun, kalau kamu minta yang asli, lu siapa? Sama seperti kamu yang bilang, kalau ada orang yang minta rekening kamu, lah lu siapa? Nah dari sinilah kita tahu guys. Sebenarnya dari sinilah yang waras paham, yang gak waras ngeyel. Kalau kita ya melihat drama Korea seperti ini, wow gemes juga ya. Padahal kita ini hanya melihat, gemes juga melihat orang-orang seperti ini dibiarkan berkeliaran seperti ini. Ya, bikin gaduh, tapi mereka tidak merasa bikin gaduh. Yang bikin gaduh Pak Jokowi, yang memulai Pak Jokowi, itu mau mereka. Jadi dari sini guys, ya, yang penting NKRI harga mati. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita terhasut oleh hal-hal fitnahan-fitnah seperti ini. Kita harus berpikir cerdas dan melihat, ya. Bagaimana kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Oke guys, salam waras. Lah ya itu loh, ceritanya gimana? Kok yang bikin gaduh katanya Pak Jokowi, yang memulai Pak Jokowi, tapi yang menuduh ijazah Jokowi palsu adalah kalian. Lah, kemudian Pak Jokowi tidak pernah menjawab, tidak pernah merespon, tidak pernah menggubris tuduhan-tuduhan kalian. Lah katanya Pak Jokowi bikin gaduh, gaduhnya di mana? Ketika kalian diminta untuk membuka rekeningnya ya secara publik agar terbuka siapa saja yang mengirim uang dan berapa nilainya, kau malah sebagai ahli hukum bahwa siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan. Tapi kau lupa ketika kau menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Nah seharusnya kau sadar dirimu lah yang harus membuktikan ijazah Jokowi palsu. Bukan Jokowi yang harus membuktikan ijazahnya asli. Itu namanya pembuktian terbalik ya. Pembuktian terbalik tidak berlaku di Indonesia, beda dengan di luar negeri, terutama di daerah Timur Tengah ya. Itu aparat itu boleh menahan masyarakat atau rakyat tanpa ada kesalahan. Yang penting ada tuduhan ya, disinyalir melakukan kesalahan, maling ibaratnya. Boleh ditangkap tanpa bukti. Nah, untuk membuktikan dia nggak bersalah, maka orang yang ditangkap inilah disuruh membuktikan bahwa dia tidak maling. Nah, itu prinsip hukum tidak berlaku di Indonesia, Panji. Paham kalau kau, ha? Lanjut.
Ya, Asli. asli itu ada warna hijau. Nggak, Ada bukan. warna merah. Ada watermarknya Ada, nggak? ada watermark. Nanti Nggak saja. ada. Nggak ada watermarknya. Tolong Nggak saya jawab ada. dulu. Ada diam dulu. Saya Nggak jawab ada. dulu. Oke, nanti tampilkan ya. Ijazah saya Tampilkan tampilkan meterai biasa. ya. Yang pletot-pletot itu. Saya tampilkan meterai. Saya menjelaskan ini. Ini bukan ijazah Jokowi, bukan apa? 7 Mei 85. Ya buat apa? Ini adalah angkatan 83 orang yang lulus dengan meterai merah. Iya. Yang lainnya ada 14 plus 3 Agustus 3 orang. 14 orang yang sama-sama tahun 80 itu tanggal 5 November 85. Kalau disebutkan tadi oleh saudara Roy Suryo itu 6 tahun, berarti itu di bulan Februari, bukan di bulan tanggal 7 bulan Mei. Ngaco, Dan salah. itu bukan Nih loh. angkatan dari Pak Jokowi. Jelas itu. Anda kan menutup, mengeblur. Saya bisa buka. Kalau kita buka-bukaan, saya punya Silakan. dua ijazah yang bermeterai. Yang penting ijazah Yang scan dua- itu palsu. Loh, Yang kata Anda ditampilkan palsu. Andi Azwan. Dari mana? Anda pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi? Pernah lihat juga nggak? Anda pernah lihat nggak? Anda pernah lihat Saya nggak? nanya kok Anda jawab. Nggak pernah lihat. Anda pernah lihat. Makanya Anda membuat itu Nggak usah. untuk sebagai alibi. Saya Bahwa pernah itu lihat asli. ini. Anda salah besar. Enggak. Ya artinya Andi Anda Azwan menipu melakukan publik kebohongan dengan publik. menggunakan kata-kata ini. Enggak. Jelas 7 Mei. Anda buka tanggal berapa? Nggak usah orangnya. Asli. Tanggal Ijazah berapa? asli. Ada di sini. Berapa? Nggak usah lihat aja. Ah, Nggak. ngebuktikan dia tidak berani Sekiannya menyebutkan ijazah yang tanggal ditampilkan berapa. di Azwan palsu. Hanya ada 4 gelombang, bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November. Saya yakin itu adalah angkatan di atas Pak Jokowi, bukan angkatan tahun 80. Karena dia menyebutkan Lah, ngapain? 6 tahun. Lah, ya 6 6 tahun baru lulus. Berarti Anda itu adalah pembohongan publik. Apakah ada dari angkatan Bapak ini yang diperiksa ke polisi dan berapa banyak, Pak? Ada 15 orang, termasuk saya, teman satu angkatannya yang di BAP oleh Polda Metro Jaya. Dan teman-teman kami ini 15 orang siap bersaksi di pengadilan. Pak Toha sendiri, adakah statement ataupun bukti otentik bahwa ijazah Jokowi itu asli sama seperti ijazahnya Pak Toha? Ya pasti. Ada buktinya nggak, Pak? Kita butuh lihat buktinya. ada bawa. Oh saya nggak bawa ijazah, tapi sita. Disita. Fotokopinya, Pak, mungkin? Kalau fotokopi banyak nih. Oke, nggak apa-apa, Pak. Ini Nih. eksklusif ya, Pak ya? Iya. Eksklusif di Anies Fast. Tuh. Ini yang Ini barang Pak hasil Jokowi. scanan ya, Pak ya? Iya. Ini sekali lagi saya bantu pegang, boleh Bapak? Boleh. Nih. Oke, ini satu angkatan. Empat aja udah cukup nih. 4 cukup ya? Satu angkatan Ini banyak nih Dari- yang wisuda bareng Pak Jokowi. Fakultas Kehutanan angkatan 80 Yang wisuda bareng Pak yang Jokowi. wisudanya bareng Pak Jokowi. Ya. Untuk bulannya Sama pasti. Bulannya sama. 5 bulan 11, 5 5 bulan 11. November. 5 bulan 11 nggak ditutup-tutupi kayak Nggak Mas Suryo. ditutupi. nih, paling penting. apa Pak Andi? Meterannya warnanya hijau. Ah, Nah, bukan memang- merah. ya. Bedanya apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak dengan materi warna merah dan warna hijau. Jadi di Gajah Mada itu ada 4 kali wisuda. Ya, Ada Februari, Mei, Agustus, dan November. oke. Ya, angkatan 80 tuh nggak ada yang wisuda Februari. Yang merah itu nggak ada. Nggak ada. Jadi yang bareng wisuda Pak Jokowi itu hijau materinya. Semuanya hijau. Kalau bilang merah, ya, Berarti bukan angkatan bukan angkatan 80, 80. apalagi Oke. sama-sama wisuda dengan Pak Jokowi itu bohong. Aduh, kalau udah macam kayak gini ya, saya itu hanya mikir gini loh, ini panci ya, ini mentalnya emang kuat ya. Kalau misalnya orang yang tidak kuat mentalnya, dirujak macam kayak gitu, ketahuan omongannya bohong semuanya, mungkin yang dicari adalah racun tikus di warung-warung. Menuduh scan ijazah yang dibawa oleh Andi Azwan katanya ijazah palsu, ya kan? Palsu itu, yang asli punya dirinya dengan materai berwarna merah. Nah, baru langsung dijawab tuh sama teman Pak Jokowi yang sama-sama lulus satu angkatan dan lulus di waktu yang sama, ya. Materainya hijau dan dia tidak hanya memiliki atau membawa satu scan ijazah teman-temannya, tapi banyak tadi berapa 15 kalau nggak salah. Nah, ini hanya orang-orang dengan urat malunya yang udah pedot gitu ya, yang salah tapi masih ngeyel dan merasa tidak bersalah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penajian konten ini
Ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.